Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sekaligus hari ini kita turut prihatin dengan kondisi di negeri kita, dan marilah sama-sama kita berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan, memberikan ketenangan bagi negeri ini, karena selain permasalahan COVID, ternyata di negeri kita ini juga teruji dengan kondisi-kondisi yang berada di pemerintahan dan juga bersama rakyat. Jadi ibu-ibu, marilah sama-sama kita berdoa agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman dan sentosa. Ibu-ibu, tanpa mengurangi waktu lagi, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan surat Yunus ya, ayat 74 sampai 93. Dalam ayat ini wabil khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan cerita masih berbicara tentang Nabi Nuh, lanjutan yang lalu, bagaimana kondisi Nabi Nuh itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaumnya, yang mana kaumnya itu betul-betul menolak apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dan tidak bersabar dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan azab ya kepada kaum Nabi Nuh ya. Insya Allah itu sudah kita bahas waktu lalu ya, akibat kisah ini Nabi Nuh mendapatkan pertolongan bersama kaum yang mengikutinya walaupun jumlahnya sedikit. Nah, di ayat 74 sedikit dijelaskan, "Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihi faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu bihi min qabl. Kadzalika natba'u 'ala qulubil mu'tadin." Kemudian setelahnya Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci mati hati orang-orang yang melampaui batas. Jadi wabil khusus di ayat 74 ini menggambarkan bagaimana kronologis ya, bahwa sekalipun para nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka didapati bagaimana orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu akan terus hadir ya, bersama hadirnya para nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi Allah mudah saja ya, mereka pun akan diazab karena mereka menolak, bahkan mendustakan, meremehkan, mengunci. Makanya Allah mengunci hati-hati mereka ya, mereka tidak beriman ya, dikarenakan apa? Karena mereka berdusta. Ya, waktu lalu kita sudah sempat membahasnya. Mereka tidak beriman itu bukan karena mereka tidak tahu, ada yang mereka tahu, tapi karena memang mengikuti kebiasaan nenek moyang, begitu. Nah, ini yang cukup membahayakan ya, karena apa? Kekafiran itu tentu saja akan membuat mereka itu jauh dari keimanan, dan tidak akan pernah ketika seseorang itu tidak memiliki keimanan akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bagaimana para nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah sebagiannya mukjizat. Dari mukjizat-mukjizat yang mereka miliki ini ternyata masih juga gitu ya, mereka mendustakan. Famakanu liyu'minun ya, bahwa kaum-kaum itu tidak hendak beriman sebenarnya. Ya, dengan apa yang dibawa oleh para rasul mereka. Disebabkan apa? Disebabkan pendustaan mereka kepada para nabi dan rasul tentu saja yang diutus pada saat itu, dan mereka mengikuti kebiasaan kaum-kaum yang terdahulu. Ya, keimanan mereka itu mustahil ya, karena memang
apa yang mereka lakukan hanya sekedar istilah kita itu basa-basi, begitu ya. Nah, insya Allah ini hanya sekedar penguat ibu-ibu supaya kita ingat bahwa apa yang didustakan oleh kaum-kaum sebelumnya, sebagaimana juga pernah kita bahas dalam surat Al-A'raf, ya, nabi-nabi sebelumnya, Syuaib, Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut dan lain sebagainya, prinsipnya sama, gitu ya. Ada di antara para orang-orang yang didakwahi itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa pendustaan kepada para nabi telah menjadi kebiasaan di tengah umat manusia disebabkan ada pengaruh dari sebelum diutusnya diutusnya para nabi menjadi para nabi. Ya, jadi memang ya tadi bahasa nenek moyang. Kemudian yang kedua, kunci mati atau menutup hati maknanya adalah ungkapan tentang pembangkangan dan penolakan orang-orang kafir. Jadi sengaja Allah buat mereka terkunci mendapatkan hidayah, ya. Mereka tertutup hatinya dari hidayah karena memang mereka membangkang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat yang mendustakan para nabi dan rasul serta menyelamatkan orang-orang yang beriman, dan ini sunatullah. Ya, sunatullah di mana ketika yang hak, yang benar itu selalu dijaga, selalu dibela, ya, maka insya Allah mereka pun akan diselamatkan oleh Allah. Sebaliknya, ketika hal-hal ini didustakan, ya, maka Allah akan memberikan mereka kebinasaan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak memberikan nikmat iman kepada mukallaf disebabkan pembangkangan mereka, walaupun mereka istilahnya sudah punya kewajiban sebetulnya untuk beriman kepada Allah, begitu ya. Tetapi kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak menginginkan mereka karena pembangkangan mereka, maka Allah tidak izinkan. Nah, inilah ibu-ibu mungkin dari ayat ini bisa kita ambil. Nah, setelah ayat 74 akan kita temui Bu sampai akhir, sampai 93 ini berbicara tentang perjalanan Nabi Musa. Dan waktu di dalam surat Al-A'raf kita juga sudah sempat membahas tentang Nabi Musa. Nah, ini pengulangan kembali di dalam surat Yunus, ya. Bagaimana dari ayat 75 sampai 78 itu ada bagian pertama. Nanti akan kita dapati 5 bagian, Bu, ya. 5 bagian dari ayat 75 sampai 93 nanti. Nah, kita coba membahas di bagian pertama ini, yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam bersama Fir'aun. Dan untuk yang bagian pertama ini berkaitan dengan masalah dialognya Nabi Musa dengan Fir'aun. Silakan ibu-ibu dibuka ayat 75-nya sampai 78, kita lihat. Kemudian mereka kami utus Musa dan Harun, ya. Setelah mereka kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa, ya. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika dia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Jadi prinsipnya kita tahu bahwa di Mesir itu ibu-ibu sampai hari ini memang sangat terkenal dengan budaya mistik, ya. Mistiknya dalam artian kebiasaan menggunakan sihir menyihir, kira-kira begitu, ya. Maka pada saat Nabi Musa memberikan gambaran tentang dakwahnya, tentu saja kita dapati Nabi Musa berhadapan dengan para penyihir, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kisah pertama ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan saudaranya yaitu Harun kepada Fir'aun yang pada saat itu menjadi raja Mesir dan pemuka kaumnya
Adapun manusia sisanya merupakan pengikut ya mereka dari kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus keduanya dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah lewat mukjizat. Jadi kita tahu bahwa mukjizatnya Nabi Musa itu cukup banyak ya, dan juga dijelaskan dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang menimpa Nabi Musa dan kaumnya, gitu ya. Dan ini sudah dijelaskan ibu-ibu dalam surat Al-A'raf waktu lalu, ya. Mereka menyombongkan diri dengan tidak mau mengikuti kebenaran, yang mana kebenaran itu disampaikan Nabi Musa dan Harun. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa, yaitu orang-orang kafir yang penuh dengan dosa besar. Mereka adalah orang yang tertanam dalam diri mereka dosa, kezaliman, dan kerusakan di muka bumi. Jadi dosa yang paling besar itu adalah ketika jika manusia itu melecehkan risalah Allah, risalah Tuhannya, setelah adanya tentu saja tanda-tanda kebenaran risalah itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Firaun dan kaumnya. Jadi setelah tanda-tanda itu diberikan nilai-nilai kebenarannya, mereka sebetulnya nggak bisa nampik dari kebenaran itu, tapi sekali lagi karena kecongkakan, kesombongan, itulah yang akhirnya membuat mereka tetap berpegang teguh kepada kekafiran. Maka di dalam ayatnya falamma ja'ahumul haq, yaitu ketika Musa membawa kepada mereka tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran rububiyah dan uluhiyah Allah, mereka tetap dengan kesombongannya. Mereka tetap dengan pembangkangannya, gitu ya, serta upaya mereka untuk mempertahankan hawa nafsu mereka terhadap dunia, begitu ya. Nah, jadi ayat ini memperjelas demikian. Kemudian masih di dalam ayat ini disebutkan qala Musa ataquluna lil haqq, ya. Musa berkata kepada mereka untuk mengingkari mereka dan menghina mereka, apakah kalian mengatakan terhadap kebenaran yang jauh dari segala bentuk sihir yang batil? Sesungguhnya ini adalah sebuah sihir, gitu ya. Jadi Nabi Musa itu ingin mengingatkan apa yang dilakukan oleh Firaun, dan memang Firaun ini sangat banyak memiliki ajudan-ajudan yang memang ahli sihir, gitu ya. Nabi Musa mengingatkan kembali, padahal kalian tahu bahwa sihir itu adalah pembalikan khayalan penglihatan, ya. Jadi sihir itu hanya permainan mata, gitu ya. Jika ini adalah sebuah sihir, maka pasti akan lemah dan satu waktu akan punah dan tidak akan mampu mengalahkan sihirnya para penyihir, ya, yang sesungguhnya, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mampu merubah, ya, yang dimiliki oleh para tukang sihirnya Firaun, ya. Nah, ini gambaran kepada kita semua, ya. Mereka menjawab Musa dengan jawaban yang lemah, yang hampa dari hujah, di mana tidak ada tanda-tanda penguatan kecuali taklid buta. Jadi mereka tahu bahwa Nabi Musa itu memiliki kepiawaian, memiliki kehebatan, dan yakin bahwa Musa itu tidak membawa kecuali yang hak, gitu ya. Tapi sekali lagi karena taklid buta, qalu ajitana litalfitana, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami, atau kamu datang kepada kami wahai Musa memang untuk memalingkan kami dari agama nenek moyang kami? Jadi mereka dengan penuh kecongkakannya, pembangkangannya itu, ya, prinsipnya memang ingin apa? Ingin tetap berpegang kepada agama nenek moyang. Bahkan Nabi Musa dan Harun, ya, itu dianggap sengaja menyebarkan nilai-nilai agama itu karena memang mereka ingin menguasai Mesir. Itulah fitnah yang dibuat oleh mereka, ya. Tidak ada beda antara Firaun dengan kaumnya, dengan orang-orang yang terdahulu, itu sama semuanya, ya. Akan tetapi kita lihat cerita ini mencerminkan kerasnya pembangkangan itu yang disebabkan kesombongan, kekuasaan, dan kewibawaan raja di hadapan dua orang yang lemah, yaitu Musa dan Harun. Ya, jadi
Musa sendiri sebenarnya pernah diasuh ya oleh Firaun, kita tahu dalam sejarahnya. Akan tetapi kelemahan pribadi itu akan hilang di hadapan kekuatan yang ditopang dengan kenabian dan keimanan. Makanya kita lihat kisah Nabi Musa itu terus berlanjut gitu ya, terus sekalipun dia memiliki kelemahan ya. Kenapa dikatakan kelemahan? Karena memang Fir'aun sejak awal mengasuh Nabi Musa gitu ya. Jadi seolah-olah dia mengetahui apa yang harus dia lakukan kepada Nabi Musa. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mendukung Nabi Musa dengan 9 tanda yang telah diturunkan oleh Allah kepada warga Mesir ya. Jadi ibu-ibu, dalam surat Al-A'raf itu sempat kita bahas hal-hal apa saja yang dibantu oleh Allah kepada Nabi Musa ketika di Mesir ya, seperti paceklik yang berkepanjangan. Kemudian mereka datang minta kepada Nabi Musa doa kepada Allah dikabulkan. Kemudian kekurangan jiwa, harta dan buah-buahan disebabkan oleh penyakit, kelaparan, datangnya belalang, kutu, katak ya. Terus kemudian air di mana-mana berubah menjadi darah begitu. Itu semua dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Musa alaihi salam agar masyarakatnya atau orang-orang kafir ini terbebas dari penyakit-penyakit tersebut atau musibah-musibah tersebut. Tapi sekali lagi semua dari musibah-musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir ini ya tidak membuat mereka beriman. Padahal kejadiannya cukup banyak gitu ya, dari mulai paceklik, dari mulai kehilangan harta, jiwa, sampai kelaparan, ada muncul binatang-binatang macam-macam gitu ya. Lagi-lagi mereka tidak beriman. Ya makanya Nabi Musa juga merasa heran gitu ya. Sampai kayak begini banget ini ya umatku gitu. Kira-kira begitu ya Bu. Nah maka antara mukjizat dan sihir itu tentu saja berbeda. Allah telah memberikan Nabiullah Musa alaihi salam itu mukjizat agar orang-orang yang berada di sekitarnya bisa memahami dan mereka tidak melakukan taklid buta mengikuti agama nenek moyang yang diajarkan atau disampaikan oleh Fir'aun dan kaumnya. Tapi sekali lagi prinsipnya apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya itu semata-mata dipenuhi dengan taklid buta, dan juga yang kedua karena kerakusannya, karena tamaknya kepada urusan dunia. Maka berhati-hati pada kondisi sekarang ini, siapa saja yang tamak dengan urusan dunia pasti Allah akan hancurkan ya. Maka ibu-ibu, ini bagian pertama tentang dialog Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam ya. Kemudian bagian yang kedua ya, ketika Fir'aun ini mendatangkan para penyihir untuk melawan Nabi Musa ya. Ini terdapat di dalam ayat 79 sampai 82, di mana di ayat ini Fir'aun itu menggegas ya, meminta kepada tukang sihirnya untuk bisa melawan Nabi Musa. Maka pada saat itu Nabi Musa meminta agar tukang-tukang sihirnya itulah yang melakukan terlebih dahulu ya. Nabi Musa ingin melihat sejauh mana sih ya kehebatan yang dilakukan oleh tukang sihir itu, sebagaimana yang sudah kita dapati pada pembahasan waktu di surat Al-A'raf ya. Maka dengan mudah ya Nabiullah Musa alaihi salam membekukan atau menghilangkan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir. Sementara orang-orang yang pada saat itu melihat di sekeliling Fir'aun dan para tukang sihir itu merasa takjub dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh para tukang sihir. Tapi bagi Nabi Musa alaihi salam mudah baginya dengan tongkat mukjizat tongkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirubahlah ya ular-ular kecil itu dengan cara dilahap ya, lewat ular besar yang diketukkan atau dilemparkan oleh Nabi Musa. Nah pada saat yang bersamaan kita tahu bagaimana setelah itu
para tukang sihir justru beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dia sampai beriman? Karena mereka mengatakan tidak ada hal yang seperti itu bisa melampaui bahasa sihir. Ya, mereka itu adalah orang-orang petinggi dari penyihir. Jadi setelah melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mereka yakin bahwa ini adalah bukan sihir, semata-mata mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kejadian-kejadian ini berulang kembali, apalagi ketika tongkat Nabi Musa itu dilemparkan dan tangan Nabi Musa itu mengeluarkan cahaya putih, ya, dengan keyakinan bahwa kedua hal itu bukan sihir, ya. Itulah keyakinan yang serta-merta didapati pada waktu Fir'aun berharap tukang sihirnya ini mampu melawan Nabi Musa. Ya, maka kita lihat sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsung pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, tidak akan menetapkan dan menguatkan, dan tidak akan menjadikannya bisa terus bertahan lama. Nah, itulah yang digambarkan oleh Nabi Musa, ya, pada saat tukang-tukang sihir itu mencoba memperlihatkan keahliannya, tapi bagi Nabi Musa itu adalah sesuatu yang mungkin kalau kita bilang menganggapnya remeh begitu ya. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkannya. Ya, jadi ini merupakan pertarungan antara yang hak dan yang batil, di mana Allah tunjukkan yang hak itu kepada Nabi Musa dan ditonton oleh banyak orang gitu ya. Hanya saja sedikit yang mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana nanti insya Allah akan kita runutkan. Hanya beberapa orang dari kaumnya Fir'aun ya yang mengikuti kebenaran ini. Ya, inilah ayat ke 79 sampai 82. Kemudian ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu bercerita tentang berimannya sekelompok Bani Israel kepada dakwahnya Nabi Musa. Tapi berimannya sekelompok Bani Israel ini tetap cenderungnya lebih sedikit daripada yang tidak beriman. Ya, coba ibu-ibu lihat di dalam ayat ini 83 sampai 87, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut. Ya, kita pernah membahas waktu di dalam surat Al-A'raf, banyak mereka yang sebenarnya mempercayai Nabi Musa, tapi karena mereka takut ya dengan keimanan mereka, maka mereka sembunyi-sembunyi ya. Kalaupun ada yang memang memunculkan keimanan gitu ya, itu hanya sedikit. Hampir rata-rata didapati mereka itu banyak yang beriman, tapi tidak ingin menunjukkan keimanannya karena mereka khawatir dengan apa yang dilakukan, tingkat sikap dan perlakuan kezaliman yang akan mereka terima dari Fir'aun, gitu ya. Lalu mereka berkata kepada Allah, kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu sebagai tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Ya, jadi ini pengingatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berimannya sekelompok Bani Israel yang mereka juga menginginkan perlindungan, kira-kira begitu, atas kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun pada saat itu. Nah, jadi dari bagian ketiga ini kita dapati Allah menceritakan bahwa tidak banyak yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, pada awalnya, walaupun dia atau Nabi Musa telah memperlihatkan kepada kaumnya tentang ayat dan tanda-tanda dan hujah yang betul-betul nyata dan benar, ya, sekali lagi banyak kejadian-kejadian tadi saya sebutkan di awal, Allah telah mengangkat
doa-doa Nabi Musa ketika kaumnya itu mendapatkan ujian, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang beriman itu hanya dari sedikit dan sekelompok dari pemuda, dan mereka ini pun terus dihantui oleh Firaun, gitu ya. Jadi mereka tetap punya rasa takut kalau keimanan mereka itu diketahui, ya, oleh Firaun, karena memang Firaun adalah orang yang zalim dan perilakunya tuh benar-benar sewenang-wenang. Jadi sampai kita tahu ya bahwa di dalam surat Toha itu kan, innani anallah, dengan congkaknya dia mengatakan aku sebenarnya sebagai Tuhan, gitu ya. Tidak ada yang disebut Tuhannya Musa seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihi salam menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum, ya, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, atau Musa berkata kepada orang yang beriman dari kaumnya di mana dia melihat ketakutan, ya, makanya anak-anak muda yang memang beriman itu punya rasa takut, ya. Maka dikatakan, jika kalian beriman atau yakin kepada Allah dan dengan ayat-ayatnya serta tanda-tanda kekuasaannya dengan keimanan yang benar, maka bertawakallah kalian dan bersandarlah hanya kepadanya, ya. Dan yakinlah dengannya, tenangkan hati kalian, kalian akan mendapatkan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadha dan qadarnya pun akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana orang yang beriman itu perlu memiliki sikap tawakal yang tinggi, karena itulah yang memang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini sebuah pengingatan dari Nabiullah Musa kepada kaumnya yang memang jumlahnya sedikit dan memiliki rasa takut, ya. Apa yang diingatkan yaitu agar mereka menyerahkan diri segala urusannya itu hanya kepada Allah dengan menjadikan tulus ikhlas kepadanya tanpa ada celah sedikit pun setan yang bisa membatalkan amal-amal pengikutnya tadi, ya. Karena apa? Tawakal yang benar itu adalah dengan tidak mencampur adukan dengan hal-hal yang lain. Jadi ini diingatkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya yang memang pada saat itu jumlahnya sedikit. Kemudian alallahi tawakkalna, ya, diingatkan lagi dalam ayat ini, kepada Allah lah kami bertawakal, ya. Kemudian doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin, ya Allah, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Nah, ini juga boleh ibu-ibu kita jadikan doa-doa kita, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, ya. Kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, dari penguasa-penguasa yang zalim, ya, dan dari orang-orang yang memang membuat sesuatu yang tidak baik, gitu ya. Dan itu posisi yang didoakan oleh kaumnya Nabi Musa pada saat itu. Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, ya. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat dan ihsanmu serta ampunanmu. Jadi ini adalah doa-doa yang dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, karena memang melihat betapa Nabiullah Musa harus berhadapan dengan Firaun yang sangat zalim. Tawakal kepada Allah adalah tanda keimanan yang paling besar. Jadi para ulama tafsir menyebutkannya, mereka berdoa dengan doa ini itu menunjukkan tingkat tawakal mereka yang sangat tinggi di hadapan Allah, ya. Dan ini menunjukkan keimanan yang sangat besar, tidak akan sempurna kecuali dengan kesabaran dan kesusahan. Mereka sudah melewati hal itu, ya, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan doa itu tidak diijabah dan diterima kecuali dengan ketaatan. Nah, ini perlu diingat. Kesabaran itu akan dilewati dengan kesulitan, tetapi doa kita akan diistijabah oleh Allah manakala kita melakukan ketaatan. Nah, jadi ini harus dikombin, di mana kita terus berdoa, kita terus bersabar hingga kesulitan kita itu akan terurai, gitu ya.
dan kita akan semakin taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira inilah yang digambarkan di dalam ayat ini, hingga Nabiullah alaihi salam, yaitu Nabi Musa itu diperintahkan untuk pindah lah kira-kira gitu ya ke Mesir, supaya di Mesir itu dibangun satu tempat, di mana di tempat itu untuk bisa melaksanakan ibadah dan menampung orang-orang yang menjadi pengikutnya gitu. Nah, ibu-ibu, pelajaran yang tentu saja di bagian ketiga ini yang bisa kita ambil adalah tidak banyaknya orang yang beriman kepada Nabi Musa ya, itu menunjukkan sebuah gambaran bahwa dalam berdakwah itu ternyata nggak mudah gitu ya, tidak mudah ya, sampai para nabi. Dan sebelumnya kita membahas Nabi Nuh ya, beliau berdakwah 950 tahun ya, usia kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun begitu ya, itu sudah merasakan keletihan yang sangat luar biasa. Jangankan untuk melakukan dakwah, untuk urusan di rumah saja kadang-kadang kita sudah kepayahan. Nah, makanya di sini diingatkan, walaupun adanya mukjizat yang sangat luar biasa, ternyata bagi orang yang tetap ada kedustaan, pembangkangan, mereka tetap tidak akan beriman. Kemudian ayat ini memberikan pelajaran buat kita bahwa Nabi Musa alaihi salam ingin meyakinkan keimanan pada kelompoknya ini ya, dengan ungkapan in kuntum amantum, pokoknya kamu yang penting beriman, kemudian tidak ada celah hati untuk menduakan Allah, dan kamu bertawakal, pasti kamu akan ditolong oleh Allah dan dijauhkan dari segala mudarat. Nah, kemudian ayat ini juga memberikan pesan kepada kita menjadikan rumah dalam waktu-waktu tertentu sebagai masjid. Ya. Jadi apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, manfaatkanlah rumah-rumah kita agar betul-betul bisa menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digambarkan di sini, menjadikan rumah dalam waktu-waktu tertentu sebagai masjid agar Firaun tidak menyiksa orang-orang yang sholat, karena sesungguhnya Bani Israel itu mereka tidak melakukan sholat kecuali di masjid-masjid dan gereja mereka. Maka Firaun menghancurkan masjid dan gereja itu dan melarang mereka untuk sholat. Jadi bayangkan ya, dari dulu ini sudah terjadi. Bagaimana orang-orang yang memiliki agama, mereka tidak dibenarkan seolah-olah beribadah. Inilah yang kita gambarkan, mendapat gambaran di dalam ayat ini, ketika hendaklah kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Firaun, diminta untuk ke Mesir ya, agar ketika di Mesir ya, dia bisa memilih beberapa rumah milik Bani Israel, kemudian dijadikan masjid dan mengarahkan ya kiblat untuk bisa melakukan sholat. Kemudian pelajaran yang lain adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya pelaksanaan sholat di rumah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Bani Israel dengan alasan takut dari penyiksaan para musuh, itu merupakan hal yang disyariatkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang sholat, ibu-ibu, sholat itu bagi kita umat Islam, hukum dan kewajibannya memang ada ketika masa Rasulullah SAW, di mana ada kewajiban tertentu ya, sudah ada ketetapannya. Namun di masa nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada ketetapan pula berkaitan dengan masalah sholat, walaupun kaifiyahnya atau tata caranya, kemudian waktunya itu sangat berbeda dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dapati bahwa sesungguhnya mereka berdoa ya, Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidz zalimin ya, minta kepada Allah agar mereka dijauhkan dari sasaran fitnah dari orang-orang zalim ya. Kemudian mereka menambahkan wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkan kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang kafir. Susunan ini menunjukkan mengutamakan mereka terhadap urusan agama daripada urusan dunia. Jadi
Kalau mereka mau, mereka ya udahlah pasrah aja begitu ya, ngikutin aja deh apa yang dimaui oleh Firaun gitu. Tapi karena mereka memiliki keimanan, mereka memiliki ketawakalan yang tinggi, dan mereka punya ikhtiar lewat doa-doa yang mereka sampaikan, ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih urusan agama daripada urusan dunia. Nah, ini bagian yang ketiga ibu-ibu yang bisa kita pelajari. Ada bagian yang keempat, yaitu dari ayat 88 sampai 89, di mana di ayat ini ada sumpah serapah Nabi Musa alaihissalam pada Firaun dan para pemuka kaumnya. Kenapa dikatakan sumpah serapah? Karena memang kita tahu bahwa Nabiullah Musa adalah seorang manusia biasa, sekalipun Allah tunjuk beliau sebagai utusan Allah. Ya, ada kondisi di mana kemarahannya itu memuncak, kesabarannya itu sudah tidak tertampung lagi gitu ya. Maka pada saat itu, dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, binasakan harta mereka dan kuncilah mati hati mereka, hingga mereka tidak beriman, hingga mereka melihat azab yang pedih," dan seterusnya. Jadi sampai Nabi Musa berharap bahwa dengan kelebihan nikmat yang diberikan Firaun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya justru mereka menjadi bertambah sombong, menjadi bertambah pembangkangannya, maka apa yang didoakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ya Allah kunci aja udah, kunci mati aja hati mereka. Dikarenakan ketika mereka melakukan dengan kekuasaannya, mereka itu justru membawa orang lain berada dalam kesesatan. Begitu. Sungguh telah diperkenankan permohonan keduanya. Jadi doa disampaikan atau dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Harun sebagai saudara yang selalu mengikuti Nabiullah Musa alaihissalam mengaminkan apa yang dibacakan oleh Nabi Musa. Inilah yang kita dapati sepenggal kisah bahwa apa yang ibaratnya didoakan ya, di Allah mengistijabah doa Nabi Musa yang telah diamini oleh Harun ya, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan doa mereka itu dikarenakan pentingnya harapan yang sangat besar dari Nabiullah Musa agar mereka dibantu atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ibu-ibu, di bagian keempat ini kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Firaun ya, adanya pemisah berupa penyimpangan dari pokok masalah untuk memberitakan tentang keimanan sekelompok pemuda yang tadi di fase atau di bagian ketiga, yang kemudian setelah itu didapati doanya Nabiullah Musa dan diaminkan oleh Firaun. Ya, kenapa? Karena tadi di awal saya sampaikan ketika Nabi Musa sudah berada pada titik nadir, kira-kira begitu. Ya, ini orang ya seolah-olah ada pernyataan begini, ini orang udah dikasih nikmat yang begitu banyak, harta melimpah ruah begitu ya, sampai seolah-olah mereka memiliki derajat yang sangat tinggi, tapi pada diri mereka tidak ada keimanan. Makanya di sini dikatakan apa yang disebutkan dalam ayat ini ya menjadi saksi bahwa, apalagi kalau kita dapati ibu-ibu di Mesir ya, itu akan kita dapati bahwa peninggalan-peninggalan di makam-makamnya Firaun itu, peninggalan kuno Mesir, terdapat banyak banget harta yang tertinggal, emas, perak, perhiasan, barang-barang berharga lainnya, dan pada prinsipnya itu diperlihatkan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa menunjukkan tingginya tingkat masyarakat dan peradaban mereka pada saat itu ya. Tapi sayangnya tingginya peradaban mereka pada saat itu tidak diiringi dengan keimanan. Akhirnya menyebabkan harta-harta yang mereka miliki itu menghancurkan mereka sendiri. Kedudukan-kedudukan yang mereka miliki justru
mengazab mereka sendiri ya. Makanya akibat bagi kaum Fir'aun adalah kesesatan ya. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Apalagi kita tahu Rabbana tumis ala amwalihim, ya Tuhan kami binasakanlah harta benda mereka gitu. Itu permintaan Nabi Musa karena apa? Melihat udah kebangetan gitu ya. Karena harta-harta yang mereka dapati dari Allah saking melimpahnya, justru mereka bertambah kezaliman. Sampai doa-doa ini disampaikan oleh Nabiullah karena melihat betapa harta benda yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya itu sudah membuat mereka semakin tersesatkan ya. Kunci mati aja ya hati mereka, keraskan aja hati mereka ya, sehingga tidak lagi terbuka untuk beriman. Dan mereka bakal mendapatkan azab ya yang sangat pedih, dan mereka tidak akan beriman sampai mereka menyaksikan ya kehidupan mereka nantinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini doa ini disampaikan oleh, sekali lagi doa ini disampaikan oleh Nabi Musa, kemudian diaminkan oleh Harun. Nah, inilah sebagai pembuktian pentingnya kita melakukan doa-doa yang diaminkan oleh para orang-orang yang mendengarnya, karena pada hakikatnya pada saat kita mengucapkan amin pada waktu kita mendengar orang berdoa, itu tidak lain dan tidak bukan doa agar doa itu terkabulkan juga untuk kita, begitu ya. Nah, ibu-ibu, apa pelajaran yang bisa kita ambil ya? Ternyata doa Nabi Musa dan Harun ya tidak lain adalah karena sudah frustasinya gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal, sudah geram gitu ya, melihat apa yang dilakukan oleh Firaun, tidak mau meninggalkan kekafirannya ya, sampai akhirnya habis kesabaran Nabi Musa. Sekali lagi, ini juga merupakan bentuk penguat kepada nabi-nabi ya, bahwa pada saat seseorang itu berdakwah pasti akan perlu pengorbanan ya. Seorang nabi tidak boleh mendoakan prinsipnya keburukan kepada kaumnya kecuali dengan izin Allah. Nah, ternyata apa yang didoakan oleh Nabi Musa dan diaminkan oleh Harun itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat Firaun memang melampaui batas. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengaminkan doa itu adalah mengucapkan kata-kata yang tersampaikan setelah orang yang membaca doa itu dan kita menyampaikan amin. Fungsinya untuk mengabulkan bukan hanya kepada yang membaca tetapi juga kita yang mendengarnya. Makanya kita perlu juga mengucapkan amin pada saat orang sedang membaca doa. Ya, sungguhnya pengistijabahan doa ya itu pada hakikatnya ada pada waktu-waktu tertentu. Makanya ibu-ibu diingatkan juga di dalam tafsir ini, janganlah kita lupakan pada momen-momen waktu-waktu yang memang doa kita diistijabah ya, karena ini sebuah penguat doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan lihat pada bagian kelima ya, dimana ini adalah bagian terakhir dari fase surat ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu dari ayat 90 sampai 93. Di ayat 90 sampai 93 ini cerita yang sesungguhnya bagaimana Allah menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel. Nah, ini kisahnya sudah sempat kita bahas pada waktu membahas surat Al-A'raf, tapi paling tidak saya ingin menggambarkan kepada ibu-ibu semua pada saat Nabiullah Musa ya terjebak dalam kondisi pengejaran Firaun dan bala tentaranya. Namun pada saat yang bersamaan Allah selalu membersamai Nabi Musa beserta kaumnya yang notabene-nya mereka juga adalah tukang-tukang sihir yang pada saat itu sudah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bisa kita bayangkan pada saat mereka dalam pengejaran ya, ini adalah bagian kelima di mana Nabi Musa mendapatkan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetukkan tongkatnya ya di Laut Merah, ya, di mana pada saat itu kaumnya sudah juga mulai putus asa karena ke depan itu lautan lepas, ke belakang itu adalah pasukannya Fir'aun. Tetapi sekali lagi Nabi Musa dengan ketawakalannya, keimanan yang tinggi dan ketawakalannya yang tinggi kepada Allah, maka di titik nadir ya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatnya dan terbelahlah. Nah, pada saat terbelah itu ya itu disampaikan seperti terlihatnya jalan gitu ya. Masing-masing sisinya bagaikan gunung yang tinggi dan semuanya menjadi 12 jalan. Ya, jadi digambarkan pada saat diketukkan tongkat itu ke laut ya, air laut itu langsung menjulang tinggi dan terbentuklah 12 jalan. Ya, ini semua tentu saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan angin bertiup dan tanah laut itu menjadi kering. Ya, angin bertiup dan tanah laut itu menjadi kering sehingga Nabi Musa alaihissalam beserta pasukannya, beserta orang-orang beriman itu bisa melewati. Nah, pada saat Nabi Musa sudah hampir mendekati tepian, ya. Nah, pada saat itu Fir'aun berada di tepian di mana Nabi Musa mengetukkan tongkatnya. Ya, pada saat itu dia mengatakan Bani Israel tidak lebih berhak gitu ya daripada kami. Maksudnya adalah Fir'aun merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan keutamaan laut ini, gitu ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah dengan congkaknya dia menyeberangi, tapi atas kuasa Allah kemudian Allah memerintahkan laut itu untuk menelan mereka. Nah, di kisah penenggelaman Nabi Fir'aun ini ya, kita dapati ombak yang terus menggulung-gulung itu yang memutar-mutar ya Fir'aun dan bala tentaranya itu akhirnya mengalami sakratul maut, kira-kira begitu ya. Nah, pada saat sakratul maut itulah ternyata terdengar kalimat Fir'aun, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan aku bertobat, aku beriman kepada Nabi Tuhannya Musa, dan itu diulang sampai 3 kali. Tapi apa yang terjadi, Allah sudah tidak lagi menerima pernyataan dari Fir'aun karena apa yang dilakukan itu hanyalah keterpaksaan. Ya, apa yang dilakukan itu hanya karena dia ingin diselamatkan, ya, sampai akhirnya Allah menyindir al-ana wa qad asaita, ya. Jadi ibaratnya sekarang ini gitu ya baru kamu percaya, udah lewat, kira-kira begitu. Ya, seolah-olah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunta minal mufsidin, waktu dulu kemana aja gitu ya. Dulu itu kamu biasa membuat kerusakan di muka bumi, bahkan menyesatkan manusia secara keseluruhan. Nah, inilah gambaran pada saat Fir'aun mengulang-ulang kalimatnya beriman kepada Allah, ternyata tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wafat semuanya, meninggal semuanya dalam laut. Bahkan tubuh Fir'aun ini disengajakan oleh Allah diabadikan, bisa ditemukan untuk bisa diambil pelajaran oleh kaum setelahnya. Ya, makanya saya sendiri ibu-ibu menyaksikan ya, karena alhamdulillah Allah izinkan saya bisa ke Mesir, saya bisa melihat beberapa postur tubuh Ramses gitu ya, Fir'aun yang memang terdapat di zamannya ya. Jadi pada kondisi seperti itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan bahwa Fir'aun masih dalam keadaan utuh dan ingin menggambarkan begini loh orang yang sombong, begini loh orang yang memiliki kezoliman gitu ya. Kamu juga akan merasakan hal yang sama jika kamu melakukan hal itu. Ya, ini pengingat kepada kita bersama bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak lengah, agar kita tidak termakan dengan kekuasaan yang ada pada kita, terlena kepada kesombongan gitu ya, karena apa istilahnya, Allah sudah perlihatkan tanda-tanda dan bukti yang nyata apa yang dilakukan oleh Firaun, agar kita bisa menjadi mengambil ibrah, nasihat ya bagi setiap orang yang mengaku-ngaku ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita bisa terhindar dari keputusasaan ya, sehingga menyebabkan kita larut dalam apa istilahnya, keputusasaan itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam kekafiran. Kemudian juga Allah jauhkan kita dari sikap sombong ya, dari upaya kezaliman kepada orang lain ya, karena memang ini adalah perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh Firaun. Sementara Firaun sudah disebut oleh Allah merupakan manusia yang paling zalim. Dan kita dapati bahwa hinaan dan celaan atas sikap lengah dan tidak mau berpikir terhadap sebab-sebab yang telah diturunkan oleh Allah ini akan memunculkan sejarah akan berulang. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi kita untuk menjaga apa yang harus dijaga, baik dari keimanan kita, baik dari ketaatan kita gitu ya, dan seterusnya. Sesungguhnya dalam kisah ini pelajaran bagi kita agar tidak mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Nikmat itu adalah pada saat Allah senantiasa menjaga hidayah kita, menyelamatkan kita dari segala dari segala hal yang membawa kita kepada hubud dunia. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita dengan selalu menjaga diri dengan ketaatan ya. Kita selalu berharap Allah selalu memberikan kita kepada husnul khotimah. Inilah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita menjadi bersyukur dengan apa yang Allah titipkan kepada kita, lewat ilmu kita, lewat harta kita, lewat kedudukan yang kita miliki. Semoga kita semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada ibu-ibu semua, dan kepada Allah saya mohon ampun ya. Kita tutup dengan membaca kafar hamdalah. Sebelumnya kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.